bisa langsung start. Pembantu. Kan film nanti setelah acara ini, dan nanti juga insya Allah Mas Farid sangat menarik, sangat inspiratif juga, yang menurut saya sangat ngenas dengan keadaan seperti itu. Apalagi ada beberapa hal yang memang menurut saya ini perlu kita terapkan. Sawah itu bukan ekonomi, tapi untuk bertahan. Sawah itu bukan ekonomi, tapi untuk bertahan hidup. Terus ada solusi yang memang perlu juga diterapkan di ruang lingkup kita di daerah masing-masing. Seperti tadi kita buat koperasi produsen dan koperasi konsumen, kita potong saja rantai distribusinya. Tentu menurut saya ini sangat efektif ketika orang-orang petani bisa menjual secara langsung kepada konsumen-konsumen. Jadi tengkulak-tengkulak juga tidak bisa bermain harga di situ. Harga juga bisa stabil. Orang-orang yang seperti kita, rakyat yang memang bisa dikatakan tidak memiliki uang yang berlebih, tapi bisa hidup tenang, nikmat, itu luar biasa. Jadi ini kan ada yang tadi disampaikan, ada solusi, yaitu kita buat koperasi produsen dan koperasi konsumen. Nah, itu tujuannya untuk memotong rantai distribusi yang tadi dalam film. Nah, menurut saya hal ini pernah dilakukan di BWI, di kawan-kawan Indramayu ya. BWI itu adalah suatu komunitas beras Wong Indramayu. Nah, itu tujuannya untuk menstabilkan harga-harga beras ketika mau dikeluarkan di pasaran. Nah, namun ada beberapa oknum di BWI ini yang malah memanfaatkan BWI ini. Nah, itu gimana untuk kedepannya kalau misalnya ya hal ini terjadi di koperasi produsen atau koperasi konsumen tersebut? Baiklah. Oke, terima kasih Mas. Baiklah. Jadi begini, banyak organisasi itu punya problem kalau udah cukup kuat. Jadi oknum bisa berkuasa itu sebagian karena anggota yang lain tidak punya partisipasi. Jadi kalau tadi saya nggak tahu yang dibikin itu koperasi atau bukan. Tapi kalau koperasi yang benar itu adalah ada partisipasi dan keputusan penting di dalam organisasi atau usaha, itu yang menentukan adalah rapat anggota. Jadi semua anggota. Jadi kalau ada satu dua oknum yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah koperasi tanpa yang lain tahu, kalau menurut saya itu sudah bukan koperasi. Jadi itu yang mungkin kita harus sadari. Jadi kalau kita mau membuatkan koperasi yang benar ya, langkah-langkahnya lebih benar. Karena kalau enggak, kalau cuma kumpulan orang saja, tapi misalnya nggak ada pertemuan rutin, nggak ada diskusi rutin, nggak ada partisipasi dari anggota-anggota lain yang ngurus cuma itu saja, pasti akan tadi ya akhirnya akan di-share oleh segelintir orang, dan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berkelanjutan. Jadi sesuatu yang berkelanjutan, organisasi yang berkelanjutan adalah ketika anggotanya itu terlibat dalam partisipasi untuk bersama-sama menentukan masalah dan juga mengontrol tadi. Adanya orang yang punya kepentingan ketika organisasi itu pasti ada di masyarakat. Tapi itu bisa dikurangi kalau ada aturan atau pengambilan keputusan yang diatur secara lebih tertib. Misalnya untuk hal-hal yang penting harus diputuskan lewat rapat anggota, keseluruhan anggota harus hadir, harus punya suara di situ. Nah, itu yang akan mengurangi kepentingan penting pengurus atau individu. Salah satu solusinya adalah membenahi organisasinya. Oh ya Kang. Betul Mas. Betul lah. Puntennya mau nanya lagi Kang, kalau untuk membangun kesadaran kolektif di koperasi tersebut itu
gimana ya Kang, maksudnya agar orang-orang ini memiliki kesadaran secara menyeluruh ya, secara kolektif untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi mungkin tiap daerah bisa beda ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini bisa dimulai dari diskusi. Jadi kayak kami di Wonosobo misalnya yang kita lakukan pertama bukan kita kampanye koperasi, ya. Kita banyak ngobrol petani. Apa sih yang masalah yang dihadapi, apa kesulitan mereka selama ini, misalnya dari tentang pupuk, tentang panen, diskusi. Sambil kita ketika diskusi itu kita juga mencoba untuk bertanya misalnya tentang apa sih kira-kira jalan keluar yang kita bisa lakukan dan kenapa harus bersama gitu. Karena kalau sendiri-sendiri tadi kita bisa lihat ada banyak aspek gitu. Yang saya tangkap itu apa yang terjadi sekarang di Cirebon Timur ini, benar nggak? Sedikit demi sedikit lahan sawah di kita ini mulai direnggut sama perusahaan, ya kan? Nanti kalau kita sudah tergiur dengan uang yang katanya tadi ada yang bilang uang itu sehari 1 jam juga bisa habis, tapi tanah tetap akan tidak ada habisnya walaupun diterjang banjir. Mungkin saya prihatinnya di situ aja sih. Kalau kita mau betul-betul jadi menarik petani milenial itu kan juga. Jadi program pemerintah itu menarik petani milenial itu karena memang dihadapkan pada fakta karena orang-orang juga biasanya tidak tertarik pada petani. Jadi sebelumnya dikasih insentif, dikasih pelatihan, akhirnya dikasih program. Tapi menurut saya ini cara-cara yang tidak akan sustain. Apalagi tadi kalau pilihannya adalah hidroponik. Hidroponik itu sangat elitis, gitu. Nah, tadi sudah disebutkan produknya itu pasti juga akan sempit pasar. Tapi menurut saya kalau kita mau berhasil untuk menarik orang muda ke dalam pertanian, saya yang dilakukan adalah dengan membangun koperasi. Jadi tadi jangan dibayangkan koperasi itu semua diurus oleh petani. Kalau misalnya ada 100 orang petani bergabung, masing-masing luas lahannya 2000 meter misalnya. 2000 meter kali 100 orang 20 hektar. Di situ sudah akan nyata ada kebutuhan manajemen pupuk, manajemen bibit, manajemen pemasaran, manajemen pengolahan pasca panen, manajemen pemasaran. Nah, sebenarnya orang-orang muda ini bisa terlibat. Jadi kalau menurut saya menjadi petani milenial itu tidak otomatis di kampus. Tapi misalnya urus pengadaan pupuk yang benar atau bikin pupuknya atau tadi membantu pemasaran atau manajemen keuangan. Jadi banyak profesi yang sebenarnya bisa diisi oleh orang juga perkotaan gitu ya, mungkin tidak tadinya tidak tertarik di sana. Tapi kalau pertanian menjadi satu usaha koperasi yang cukup besar, menurut saya di situ akan membutuhkan profesi yang selama ini hanya dikenal di kota. Jadi bahkan misalnya yang paling sederhana, kalau misalnya usaha tani, koperasi tani mau besar, kita akan butuh marketing. Marketing itu butuh marketing. Jadi itu butuh orang yang bikin desain, logo, desain bahasa Jawa sih mas ya. Iklan, desain kampanye. Kenapa? Orang tua saya sendiri itu pernah jadi petani dan kakek dan nenek saya itu pernah jadi petani juga. Melihat film tadi apa ya, sangat terenyuh gitu di hati saya. Jadi sampai-sampai kayaknya saya ini mau menerapkan ketika makan lah, hal kecilnya makan minimal habis gitu. Karena perjuangan petani sendiri itu sangat, masya Allah ya, dilihat dari film tadi tuh. Saya sendiri anak seorang petani ya, melihat bapak ya sering ke sawah ya, berdasarkan film dokumenter tadi
saya sebagai anak petani merasa teredukasi ya, terutama Bapak dalam menanam ya, apalagi memupuk, memproses di sawah itu tidak membutuhkan modal yang tidak murah ya. Kemudian prosesnya juga yang lama, akan tetapi saat memanen itu tidak sebanding dengan modal awal. Ya, contohnya yang menanam jagung. Kita menanam jagung dengan membeli pupuk, bibit, ya, kemudian setelah panen untuk untung aja itu sudah alhamdulillah ya. Untuk balik modal saja sudah alhamdulillah. Bapak memanen dibeli oleh pengepul dengan harga yang sangat murah ya, bahkan pernah 1 kilonya itu hanya 500 perak ya, 900 perak ya. Sedangkan saya sendiri kalau membeli di pasar itu harga satuannya sudah matang bisa nyampe 2.500 atau 3.000 ya. Lalu kita sebagai petani bisa berbuat apa ya? Saya berharap ya pemerintah juga bisa memperhatikan ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan melihat film dokumenter Silat Tani tadi, mudah-mudahan bisa mengedukasi dan mencerahkan, yang menyadarkan masyarakat semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Gaban dan teman-teman dari komunitas Indonesia Baru, film yang sangat mengedukasi luar biasa.